Pada video sebelumnya, aku dan kedua temanku berburu kereta lori tebu di pabrik gula Kedawung, Pasuruan. Di sana, aku bisa hunting, joyride, hingga belusukan sampai ke dalam lahan tebu. Namun, gak sampai seharian full. Siangnya, aku lanjut berburu kereta lori di pabrik gula Wringin Anom yang berada di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Dari pabrik gula Kedawung di Pasuruan Grati, sekarang kita bergeser ke pabrik gula Wringin Anom di daerah Panarukan, Situbondo. Perjalanannya kurang lebih 3 jam. Tadi lepas dari pabrik gula Kedawung itu jam 12. Sekarang jam 3 udah sampai di sini, teman-teman. Kenapa kok aku langsung ke sini? Sebetulnya sayang banget sih, aku belum bisa lihat getrok ditarik sama sapi di jalur yang pakai rel portable. Tapi di sini tuh katanya infonya ada jadwal jam 3 itu lokomotifnya keluar untuk ngambil lori atau ngambil getrok yang isinya full tebu. Yuk kita langsung aja hunting. Dua. Itu kayak ya sih, nah kalau itu Kyosan Kogoyo, Juki, Kyosan Juki Kogoyo. Kyosan Kogyo. Sebenarnya Kyosan Juki Kogyo, cuman lebih terkenalnya Kyosan Kogyo. Oh, namanya Diema mereknya. Itu Diema. Isuzu. Nah, Diema itu sering kita plesetkan jadi Gio. Kae po, sing nomor 7 ya? Iya. Di belakang tuh yang podo karo nganu. Yang nomor 5 tuh sama kayak yang tadi. Iya. Tapi di sini jalurnya beda sama yang tadi, eksotis, dan ini katanya jauh. Jauh. Ambilnya jauh. Ya bismillah aja. Melu yo, melu sing kae yo. Siap. Diema. Diema. Buatan Jerman. Boleh son. Bisa ditambah kapnya jadi lebih panjang. Nah, bentuknya agak aneh. Lah te numpak yo kudune mburi kuwi berarti ya. Ya, tapi kan rodok kotor. Ini. Asik tur. Aku tahu karo Irja piye. Karo Irja. Iya. Karo Irja. Ya teman-teman, ikut apa lokomotif nomor 3 ya? Menuju ke lahan untuk ngambil lori isi tebu full. Jadi tadi yang berangkat totalnya yang keluar ada 4 ya. 4 kan? 4. Dan yang di depan itu nomor 2 udah duluan. Terus di belakang. Seru. Saulian karo Irja, karo Mandor. Oh kan udah ya? Ambilnya kayak Kebul kayak? Iya. Kita ke lahan nih. Kebun, namanya kebun. Oh. Kenceng ya Kyo? Kenceng. Sek. Iso di truk kok kecepatannya. Lo. Piro mlaku nih? 8. Itu. Mantap. Rarugi yang nguber ini ya. Iki rilnya kayak arah copot-copot wae ya. Ya copot jancuk. Tuh. Nih wae.
Kita akan melewati jembatan nih teman-teman. Bantalannya dari kayu. Nah, monggo. Iki rela berarti piro ki arek? R15. R15 dengan lebarnya 100. Bayangin kalau kereta KAI itu lebarnya 1067, ini cuma 700, lebih sempit dan relnya lebih tipis. Dia pakai R15, kalau di kereta api R54. Tiket laut dah, Pak. Di bantalannya masih kelihatan, dia pakai kayu. Kayu ulin bukan ini? Iya, kayu ulin. Kayu ulin. Iya, Pak, kayu. Nek kayu jati gak kuat ya? Kayu jati gak kuat, pasti pecah. Makanya pakai kayu ulin, kayu besi. Lihat lagi. Jadi jalurnya teman-teman gak beraturan. Jalur lorinya gak beraturan kayak gini. Udah meleot-meleot. Jarak dari pabrik sampai ke kebun untuk ngambil hasil tebunya itu jauh banget teman-teman, asli. Tadi yang berangkat ada 4 lokomotif, aku ngikut yang lokomotif nomor 3 ini. Dan di tengah-tengah kebun kayak gini, itu ternyata lokomotif yang belakang nomor 7 itu mengalami sedikit gangguan. Jadi masinisnya ini harus membantu yang di sana. Nah, mesinnya dimatiin untuk menghemat solar. Apa ban? Kok malah penangnya? Oh iya bener, lisensi Boma Bisma, tapi lisensinya tetap Deutz, rakitan Deutz. Apa rakitan Boma Bisma Indra, tapi lisensinya Deutz. Bisma ke Indonesia itu? Surabaya. Oh Surabaya. Oh berarti kayak kubota kan bentukannya ya? Ya, tipe mesinnya F3L-912. Lagi lokomotifnya tahun piro iki? 86 juga? 64. 64. Wow. Kilonya apa? Oh, gini. Iki jalur sejak zaman Belanda berarti? Iya. Iya, mulai Belanda itu. Wow. Ini ukurannya 700 mm 70 cm. Nah. Beda lek kereta api kan. Kereta api kan 1067 ya lebarnya. Iki cuma lebarnya 700 mili. Dengan profil rel ini sekitar antara ya, aku nggak bisa memastikan karena kan udah kemakan juga. Jadi antara R15 sampai R20. Iki R15 20. Antara R15 sampai R20. Tapi KTS ini segini tok loh. Ini KTS sekitar antara 15 20. Jadi kan rentangnya banyak itu R. Iya sih. Gitu. Lek kereta api kan R54 saiki ya rata-rata. Lek KAI. Nek 15 asli, dadine rolas yo. Karena soalnya wis kemakan yo, wis aus yo modele. Aduh, ada anak serangan wedhus ya. Ini ekstra balas. Di iki lho letong sapi. Jamur, Cuk, mushroom. Jadi buat yang penasaran kenapa baru loh. Apa iki, Po? Sambung ya mix lah. Kenapa kok lori seperti ini masih dipertahankan? Karena untuk masuk ke lahan sedalam ini tuh truk nggak sejangkau ya? Ya, terutama musim ketika tiba-tiba hujan, tanahnya jadi belatok. Jadi satu-satunya untuk angkutan dari kebun menuju ke pabrik ya masih menggunakan lori seperti ini teman-teman. Kelebihannya satu lagi, ibaratnya satu lori ya, satu lori itu sama dengan satu truk yang ban double, yang kecil ya. Berarti berapa ton? Kalau normalnya itu 8 ton satu getrok. Ya. Nah, kalau pakai kayak gini itu bisa narik 10 sampai 15 isian. 15 isi getrok. Berarti kan 10 sampai 15 truk sekali tarik. Oke, jadi lebih efisien dan ini bisa masuk sampai ke dalam-dalamnya tebon. Syarat dan ketentuan berlaku. Karena ini lahannya kan kebanyakan masih lahannya pabrik. Kalau udah lahannya petani biasanya nggak susah. Oh gitu. Petani apa kan lahan petani apa dikasih rel apa sih mau? Ram oh ya? Ya kalau terakses jalur kereta, kalau nggak terakses ya mereka lebih milih nanam padi.
Oh gitu. Jadi zaman dulu tuh Belanda udah membuat sistem transportasi yang sangat baik untuk rel kereta kecil ini, lori. Dan sekarang seperti kayak gini tuh rel kereta kecil ini, lori. Dan sekarang seperti kayak gini tuh udah sangat-sangat jarang ditemui. Sudah langka, bahkan ada beberapa pabrik gula yang udah tutup karena nggak cukup untuk operasi. Lalu untuk keretanya spare partnya udah nggak ada, udah beberapa udah hilang. Jadi yang tersisa cuman beberapa aja di daerah tapal kuda seperti Probolinggo, Jember, Situbondo. Nah ini masih cukup banyak ditemukan teman-teman. Tadi aku di pabrik gula Kedawung, sekarang Wringinanom, dan besok insya Allah rencana mau ke Jatiroto atau ke Semboro Jember. Nah gitu ceritanya. Kalau dilihat-lihat ya, emang zaman dulu Belanda cerdas banget ya. Dia membuat atau membuat sistem udah terancang seperti ini dan bisa bertahan lifetime, bertahan lama dari zaman dulu sampai sekarang. Ini rel masih bisa digunakan. Wes ban, wes sehat ban. Saya tak numpak sih. Minggir tabrak. Minggir tabrak. Minggir tabrak. Tambah pulang. Jangan. Ini orang daging. Ayo, Pak. Oke, Pak. Jalan lagi kita. Cewek sehat ya? Insya Allah. Sehat ya? Kita dikasih kayu teman-teman. Gua duduk. Dikasih kayu. Makasih Pak, makasih. Duduk. Alhamdulillah. Ora kursi watune. Menuju ke akses kebun tebu, kita harus melewati hamparan padi teman-teman. Sawah luas banget hamparannya. Seru sih asli. Ini pengalamanku pertama. Kalau nggak diajak sama ini nggak bakal. Dan hari ini kita berapa nih? Tanggal 1 Juni. Pabrik gula Wringinanom giling perdana. Hari ini giling perdana jam 9 pagi. Pagi pas ya Maya? Pas banget teman-teman, hari ini giling perdana yang di Wringinanom. Kalau di Kedawung tadi udah berjalan seminggu di mana? Yang mana? Kedawung ya kurang lebih hampir seminggu dan giling perdana di bulan Mei tahun 2021. Lu motor bisa masuk ini ya? Bilang gini. Lewat sini? Iya. Oh. Jembatan. Bantalannya pakai kayu. Kayunya rapat banget ya? Iya. Karena banyak berang motor juga. Oh, oke. Ini akses dari pabrik ke lahannya jauh banget tuh. Kenapa? Akses pabrik ke kebunnya waduh banget. Jauh. Hitungannya jauh. Hitungannya yang di sini Wringinanom salah satu yang terjauh setelah Semboro sama Jatiroto. Berapa kilo balik? 5 kiloan ono? Ini berapa kilo ya Pak sana dari pabrik? 4-5 kilo. 4-5 kilo.
Dari pabrik 4 sampai 5 kilo. Dari ujung itu ke laut cuma 1 kilo. Jadi udah tepi pantai. Berarti udah deket sama pantai yo. Ya. Tapi bisa delok pantai tau? Enggak. Enggak tahu, aku juga belum pernah ke sana. Orang tahu. Aku dulu yang selatan terus sama Rio. Selatan, ini utara. Ya. Ini klasemen ya? Hah? Yang klasemen. Tapi jalurnya mati ya segini ya? Iya. Nggak aktif. Nggak aktif. Stasiun Pasar Muter. Solo Kota. Pabrik baru 1.750 meter. Dari pabrik masih Dari pabrik tadi sampai kita Wesel itu 1.750. Berarti saya kurang, berarti separuh rong enak ya? Kenapa aku tahu? Tadi ditulis di rel. Oke. Fotonya di rel. Ini lo rilnya gak aduh. Rilnya patah-patah. Tapi asoy. Asoy banget. Wush. Gila, keren. Ini ram ya? Persiapan terbang. Nah, ini ram. Rel portable. Punyanya Wringin Anom. Punyanya Wringin Anom. Udah ditaruh di sini. Berarti di sebelah sini, di lahan sekitar sini udah siap tebang teman-teman. Siap tebang, kalau udah ditebang, ini rel portable disusun, lalu keretanya bisa masuk lagi ke dalam lahan. Ini vessel kontrak ya? Anggapnya lebong tanda gini ya, lebih parah ya. Dia putus. Buat masuk ke Bon. Oh, gawe rama ya? Ya. Jadi ram tuh bisa ditumpuk, Hah? bisa dibikin vessel. Oh, gitu. Iki pakai nganu gak, Ban? Pakai sapi lah? Pakai. Kalau pakai cuma 2, 1 itu pakai sekebo ya? Atau biasanya 2. 2. Mesti 2. Soalnya biar imbang, Oh, iya. biar nggak narik. Oke. Ini berarti persiapan diambil di sana ya? Ya, ini tinggal dipindah ke lori. Pindah ke lori. Tapi kita nanti ngambilnya yang paling ujung itu berarti? Ujung. Wow. Anjay. Aku naik loko ini udah sekitar 30 menitan dan belum sampai. Ini mungkin masih setengahnya ya, Bang yo. Ya. Masih setengahnya, tapi udah kawasan kebun yang ribut teman-teman. Di depan tadi udah beberapa udah ditebangin, udah siap diangkut ke atas lori. Yang sini masih OTW mau ditebangin. Ini ribut banget. Ini paling hitungan minggu udah potong ini. Udah rangka satu ya, Mas? Habis apa ya, Gia? Iya. Tebungnya apa, Pak? Bulu lawang. Tebungnya bulu lawang. Makanya, jenisnya. Oh, BL. Ya, bulu lawang. Bulu lawang. Ya, ini tebungnya bulu lawang jenisnya. BL. Dari Malang. Beselnya diamankan, dipastikan tidak geser. Ini dikasih ini biar dia lompat ke kanan. Oh, ngono. Iya. Kan nggak ada bandul ini. Kalau lurus tadi bisa, Pak. Jauh. Ini adalah perpindahan jalur teman-teman barusan. Ke sana ada tebon lagi. Nah, kita belok yang ke arah kanan. Lewati perlintasan jalan. Ada truk lewat. Banjir lo. Banjir. Prilnya gak ketoro. Iya. Prilnya gak kelihatan.
Rile ketanem yo. Rile ketanem, Bang. Rile wis mati ro lemah. Semakin lama semakin turun rile. Itu tadi mesinnya dikasih pasir teman-teman. Soalnya buat ngelapisin bekas olinya biar gak kebakaran katanya. Oh, ada sapi di sana. Soalnya sapi, tempatnya sapi. Dia nggak masih rel. Aku relay parah banget itu. Relnya udah setengah nggak layak di sana ya. Iya. Tapi karena ini jalannya pelan dan untuk transportasi tebu aja jadi aman. Pastinya kalau lewat situ goyangannya masih parah ini. Tutupi mesin. Mesinnya kan ono ini. Ini pasir main bakar. Wes ke telepon. Oh, ceklan ya ceklan. Wes ke telepon. Woi, sos. Apa Mas ngono iki Mas? Enggak selip Mas. Bergas selip. Enggak selip. Oh, pasir. Pasir. Kasih pasir. Lihat nih teman-teman, jembatannya ngeri banget. Cuman dikasih bantalan satu aja. Jembatannya tuh kayak gini loh. Ngeri banget tadi lewat. Tapi seru sih. Ngapa lur? Itu. Ini pesen Isuzu mau? Iya. Di? Iya. Itu aslinya segini. Gara-gara dikasih mesin itu jadi maju. Oh. Waktunya gini loh. Ini nasibnya. Ditambahi baca sih. Iya. Oh iya iki ya tambahan iki ya. Iya. Diema ini buatan Jerman. Kalau yang ini buatannya Jepang. Berdasarkan info yang aku dapat, hari ini tuh merupakan hari pertama pabrik gula Wringin Anom giling teman-teman. Jam 9 pagi tadi. Dan tadi pagi juga lori ini, kereta ini yang nomor 7, lokomotif nomor 7 itu ngirim getrok kosongan, jumlahnya nggak tahu, sampai ke ujung yang paling dekat sama pantai, yang terjauh dari pabrik, dikirim kosongan. Nah, sekalian ngirim, tadi juga sekalian nandai jalur mana yang sekiranya rawan untuk dilalui getrok dengan isi full. Makanya di sini lagi berhenti untuk memperbaiki jalurnya dulu, dipasang bantalan, dibersihkan dari yang mengganggu di rel itu teman-teman. Jadi dipastikan nanti waktu lewat itu aman. Oke, masang bantalan ya. Nah, jadi yang itu lapuk. Jaga-jaga. Pasangin bantalan baru. Berarti tadi kan tadi pagi udah dilewati sama getrok kosong. Ya. Dengan nanti dilewati getrok yang isi full. Jaga-jaga di backup pakai bantalan baru. Oke. Daripada nanti anjlok di sini. Kan malah berabe yo. Jadi nggak pulang-pulang nanti. Aku lo gondi ki. Lor. Kene yo. Alhamdulillah.
Berhenti lagi untuk ambil pasir teman-teman. Jaga-jaga nanti kalau pas bawa getrok full selip, jadi harus dikasih pasir. Sini ambil pasir, di situ kayaknya ganti bantalan. Berhenti lagi teman-teman di spot yang ketiga untuk nambah bantalan. Emang dipastikan jalur yang dilalui sepanjang ujung kebun sampai ke pabrik harus jalannya bener-bener bagus dan bisa dilalui oleh getrok yang isinya full sama tebu nanti. Dan sekarang udah mau maghrib, kayaknya nanti kembali ke pabrik udah gelap banget deh nanti. Lokomotif nomor 7 percobaan untuk melewati jalur yang baru ditambahi sama bantalan. Oh, aman teman-teman. Aku yang tinggi. Oh, gini yo. Surabaya. Pindah. Yang ini masih terus, Mas? Ke sana? Nunggu di sini. Oh, nunggu di sini. Oke. Nah. Enggak, nunggu. Beri ke jalan dulu. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari pabrik gula Wringin Anom, akhirnya tiba juga di lokasi kebunnya yang paling utara teman-teman. 2 jam perjalanan naik lori seperti ini dengan kecepatan rata-rata 5, 6, nggak sampai 10 pokoknya. Dan kecepatan maksimalnya itu tadi kalau aku ngecek itu 13 km per jam. Dan sekarang udah ketemu sama getrok yang isinya full tebu yang akan dibawa menuju ke arah pabrik. Iki laut iki ono iki pantai sing dimangan iwak iki lho, pantai patek iki. Ya sini iki. Oh, lurusan. Iki lurusan sing ade tak duduhi. Ya terus iki berarti jarak ke pantai nggak ono 1 kilo berarti? Ya, gak sampai kan mlaku nang pantai. Terus kan iki kita anu nih, terus pabriknya di pabriknya. Pabrik iki. Oh, waduh banget ya. Ya lumayan. 5 kilo berarti ya? 5 kilonya tapi jadi 10 kilo. Rasa 5 kilo rasa 10 kilo. Lawas. Iya. Biyen iki ora rame tengahnya. Bekas asam bagus iki. Kemungkinan soalnya sendiri bagus. Oh. Ini teman-teman, getroknya udah full isi sama tebu kayak gini. Yang dipanen tadi pagi ya. Ini masih seger banget ini. Nah, getroknya ini sama getrok ini atau gerbong untuk membawa tebu ini sama lokomotifnya itu masih tuaan getroknya ini loh. Ini dari zaman Belanda. Sebagian buatan Onsten Koppel Jerman tahun 40-an, sedangkan lokomotifnya itu tahun
67 tadi katanya teman-teman. Sekarang udah menjelang maghrib teman-teman. Pastinya nanti balik ke ke pabrik udah gelap dan malam-malam di tengah lahan kayak gini. Wah, pengalaman yang luar biasa ini. Hari udah semakin gelap teman-teman, dan ini jaraknya dengan pantai Patek di Probolinggo sebelah sana itu cuman nggak ada 1 kilo. Berarti ini ujung banget, ujung dari kebunnya pabrik gula Wringin Anom. Dan kata si Yoga tadi, kalau untuk giling pertama itu yang diambil adalah tebu yang paling jauh dari lokasi pabrik. Jadi nanti menjelang akhir giling itu semakin dekat. Untuk pembukaan diambil yang paling jauh. Jadi ini aku beruntung banget bisa ngerasain jalurnya yang paling jauh, yang untuk kebun yang sisi utara. Ini lokomotifnya udah nyala, lampunya udah siap untuk bawa getrok 7. Jadi ini totalnya kan ada 15, dibagi 2, masing-masing membawa 7 sama satunya 8. Aku ikut yang kedua aja deh. Mantep. Oh, padangnya yuk. Semboyan 21 nih. Semboyan 21 lengkap. Harus ditunjuk nih. Ayo, Pak, sabunnya Mas. Nah, sekarang loko yang nomor 3 bawa sisa getrok di sono. Gelap banget, cuy. Selip ya? Selip. Selip. Ini apalagi pakai rantai. Oh iya rantai ini gelabran yang ngisor mah ya? Ya. Kain drive. Oh. Apa ditumpakin ban? Ben abot.
Dari tadi ini lorinya selip terus karena bebannya terlalu berat dan lokomotifnya terlalu enteng. Kalau kuatnya sih kuat tapi enteng. Jadi tadi udah dibantu 3 orang ini, aku sama 2 temanku untuk naik di situ biar beban lokomotifnya tambah berat sehingga nggak selip tapi tetap aja selip. Akhirnya ini di jalurnya dikasih pasir kayak gini teman-teman biar nggak selip. Didongkrak apa ini, Pak? Didongkrak. Iya, dinaikkan ininya. Rodanya. Geser. Nyangkut. Padahal tadi yang pertama lancar ya? Lompat tadi dia. Iya. Oh, lompat. Biasa lori. Anu lu. Cek. Roda belakang. Iya, Mbak nih, Mbak. Ini kok kena oleh Pak. Iya iki kok. Ini kan kita mbak 7 lori. 7 lori getrok full. Full, dikurangi 2 cuma jadi 5. Oh, soalnya kalau 7 selip terus ya, gak kuat ya. Enggak bakal sampai pabrik kita. Mestinya meledak di jalan nanti. Oh, iya. Ya, enggak mau. Tenang deh. Iya. Tolong Jun. Norok boleh aja. Iya. Ini ada lagi. Orang. Enggak itu. Yo, Mas. Yo. Ayo Sarung Jun. Sarung Jun. Belum masuk. Masih jauh, Pak. Masih jauh itu. Yo. Bon tanah 16 mo. Oh, tak kira. Tanah. Tanah 16 juga. Masih jauh. Oh, Turun apa? Turun. Kemudian. Nah, masuk dah. Masuk. alhamdulillah. Masuk. Wah, ada tambahan lagi ya layaru ya. Si kemah. Jo, paku kata ada Jo.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.